Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 hari ini akan memaparkan materi mengenai pengujian substantif. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Sakilandriani Wijaya dengan NPM terakhir 4045. Lalu rekan saya Syafa Fatimatu Zahra dengan NPM terakhir 4037. Lalu ada Amanda Dewi Fadila dengan NPM terakhir 4077. Dan yang terakhir ada Muhammad Wahid Mubarok dengan NPM terakhir 4169. Next. Jadi di sini kita akan membahas tentang perancangan pengujian substantif. Sebelumnya, pengujian substantif itu merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun atau rekening, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Nah, pengujian substantif ini tuh menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asasi laporan keuangan yang signifikan. Nah, maka dari itu perancangan pengujian substantif ini meliputi beberapa penentuan. Yang pertama itu ada sifat pengujian. Jadi, di sifat pengujian ini itu menentukan jenis prosedur audit yang akan digunakan serta lainnya seperti konfirmasi, analisis, inspeksi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada waktu pengujian, di mana waktu pengujian ini adalah kapan pengujian itu akan dilaksanakan, apakah saat periode berjalan atau pada akhir periode. Lalu yang terakhir itu ada luas pengujian substantif yang perlu untuk memenuhi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi. Jadi menentukan jumlah data atau transaksi yang akan diuji berdasarkan tingkat risiko yang telah diidentifikasi dan bukti audit yang dibutuhkan. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan luas pengujian substantif itu mencukupi agar dapat mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi seperti kelengkapannya, keakuratannya, dan lain sebagainya. Next. Di sini masuki prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Jadi yang pertama ada pengajuan pertanyaan kepada para karyawan yang berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Jadi, menanyakan kepada karyawan mengenai pelaksanaan tugas atau transaksi untuk memperoleh informasi langsung. Lalu yang kedua ada pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi mengamati secara langsung proses atau kegiatan yang sedang berlangsung untuk memastikan kebutuhan terhadap kebijakan atau prosedur. Lalu yang ketiga, meninspeksi dokumen dan catatan. Jadi memeriksa bukti fisik seperti faktur, kontrak, laporan keuangan untuk mengecek keaslian transaksinya. Lalu yang keempat, melakukan perhitungan kembali atau reperforming. Jadi menghitung ulang angka atau melakukan proses ulang angka untuk memastikan ketepatan matematis atau sesuai prosedur. Lalu yang kelima ada konfirmasi, jadi menghubungi pihak ketiga untuk memastikan kebenaran informasi seperti saldo piutang maupun utang. Lalu yang keenam ada analisis, jadi melakukan pengujian analitis dengan membandingkan data historis, tren, atau rasio keuangan untuk mendeteksi apakah ada kesalahan di dalamnya. Lalu yang ketujuh dan kedelapan ini sama, yang ketujuh ini tracing atau pengusutan, yaitu menelusuri data dari dokumen sumber sampai ke laporan keuangan untuk memverifikasi kelengkapannya. Sedangkan yang kedelapan, vouching atau penelusuran, ini sebaliknya. Jadi menelusuri dari laporan keuangan dan kembali ke dokumen sumber untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan transaksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Syafa Fatimatu Zahra. Di sini akan menjelaskan tentang sifat atau jenis pengujian substantif. Nah, di sini dilakukan jika risiko deteksi yang dapat diterima itu rendah, maka auditor itu harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya itu mahal. Nah, di sini ada em, tiga jenis sifat dan jenis pengujian substantif. Yang pertama ada pengujian detail saldo. Nah, pengujian detail saldo merupakan salah satu teknik audit yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa apakah kebenaran dan keakuratan saldo akun-akun tertentu dalam laporan keuangan.
Nah, di sini ada 4 tahapan metodologi perancangan pengujian detail saldo. Yang pertama ada menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Nah, di sini di poin menilai materialitas itu merupakan seberapa besar sih pengaruh suatu kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada risiko bawaan suatu akun, di mana risiko bahwa suatu akun punya kemungkinan besar dalam salah saji sebelum mempertimbangkan adanya sistem pengendalian. Lalu yang kedua itu ada menetapkan risiko pengendalian. Nah, ini adalah penilaian auditor terhadap efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Misalnya, kalau perusahaan itu mencatat stok dan yang ketat dan terkomputerisasi itu, maka risiko pengendaliannya itu rendah. Tapi sebaliknya, kalau misalkan stoknya itu dicatat manual atau jarang dicatat itu, maka risiko pengendaliannya itu tinggi. Lalu yang ketiga ada merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Maksudnya adalah memeriksa beberapa transaksi secara acak, misal cek bukti pembelian, ada invoice atau nota penjualan. Lalu di prosedur analitis ini membandingkan dari data tahun ini dan data tahun sebelumnya. Uh, mis Misalnya kalau ada angka yang loncat drastis atau auditor itu curiga dan menyelidiki lebih lanjut. Lalu yang keempat itu merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Nah, ini masuk ke tahap pemeriksaan langsung saldo. Tujuannya itu memastikan saldo di laporan keuangan benar-benar akurat atau bebas salah saji material. Next. Nah, lalu yang kedua ada pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan yang pertama ada ketepatan autorisasi transaksi akuntansi klien. Artinya, auditor itu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang berwenang dan sesuai prosedur internal perusahaan. Lalu yang kedua ada kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersedalam. Maksudnya ini auditor itu memeriksa apakah transaksi dicatat di jurnal umum atau di jurnal khusus. Lalu bisa apa, dilakukan dengan akun yang nominal yang benar atau yang salah. Misal eh, apa namanya, auditor itu menemukan kesalahan akun atau nominal dan periode yang tidak tepat. Lalu yang ketiga ada kebenaran pelaksanaan pos atas trends tersebut ke dalam buku besar dan pembantu. Artinya, setelah dicatat di jurnal, transaksi harus diposting ke akun yang tepat di buku besar. Dan jika ada kesalahan, bisa dibantu dengan buku pembantu. Next. Lalu yang ketiga ada prosedur analitis. Nah, penggunaan prosedur analitis ini ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Maksudnya, auditor itu menggunakan prosedur analitis itu apakah mengenal bagaimana model bisnis klien itu berjalan dan apakah klien tersebut industri musiman, sedang, atau sedang menurun. Lalu yang kedua itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Maksudnya ini auditor itu menganalitis data keuangan untuk melihat apakah perusahaan masih mampu bertahan dan apakah perusahaan itu ada tanda-tanda kebangkrutan. Misal, jika utang makin besar, maka laba makin jika utang makin besar tapi laba makin besar kecil, auditor itu jadi curiga apakah perusahaan ini mungkin kesulitan bertahan. Lalu yang ketiga ada untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Nah, dengan membandingkan data keuangan antara periode yang sekarang dan periode yang lalu, auditor bisa mendeteksi salah saji baik disengaja ataupun tidak. Dan angka yang dicantumkan, apakah itu angka yang mengajal atau yang tidak wajar. Contohnya, biaya listrik tiba-tiba naik 300% dibanding bulan sebelumnya. Nah, auditor akan mencari tahu apakah di mana letak penyebabnya. Lalu yang keempat ada untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail.
Nah, jika hasil prosedur analitis tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan, maka auditor bisa mengurangi pengujian rinci seperti pengujian dokumen salah satu persatu dan mengandalkan hasil prosedur analitis tersebut. Contohnya ada kalau penjualan dan biaya sesuai pola normal, auditor tidak perlu cek terlalu banyak dokumen transaksi satu persatu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Jadi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor ini akan mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksinya rendah, maka pengujian substantifnya akan lebih baik dilaksanakan mendekati akhir tahun ataupun dekat dengan tanggal neraca. Seperti gambar 10.5 ini, yang pertama harus dilakukan auditor adalah memperkirakan tingkat risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Jika risiko bawaan dan juga risiko pengendaliannya maksimal, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor ini harus sangat rendah agar total dari risiko auditnya tetap rendah. Sehingga pengujian substantifnya harus bersifat lebih efektif karena pengendalian dari perusahaan dianggap tidak efektif. Lalu untuk waktunya lebih baik dilaksanakan akhir tahun agar laporan keuangannya terlihat lebih andal dan luasnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar ataupun yang lebih banyak serta menggunakan staf yang lebih ahli. Lalu pada perkiraan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang rendah, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor itu dapat lebih tinggi. Sehingga pengujian substantifnya itu dapat yang kurang efektif, lalu waktu pengujian substantifnya dapat dilakukan jauh-jauh hari dari tanggal neraca ataupun jauh dari akhir tahun. Lalu untuk luasnya itu dapat menggunakan sedikit sampel atau sampelnya lebih kecil. Next. Selanjutnya ada luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor, maka akan semakin banyak bukti yang harus diperlukan ataupun bukti yang lebih luas. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang akan dilakukan. Keputusan auditor ini tentang perancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Program audit sendiri adalah daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Seperti gambar titik 6 ini adalah contoh dari program audit. Program audit ini sendiri dapat berisi verifikasi ketepatan saldo dana dan juga schedule kas, melakukan prosedur analitis, melakukan perhitungan terhadap kas, lalu melakukan pengujian terhadap kas, melakukan konfirmasi terhadap pengujian-pengujian dengan bank, melakukan review terhadap rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien, dan mendapatkan lalu menggunakan cut off bank statement untuk memeriksa rekonsiliasi bank, lalu melacak dan juga memeriksa transfer antar bank, membuat proof of cash, lalu yang terakhir adalah memeriksa penyajian kas di neraca apakah sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum ataupun tidak. Jadi prosedur-prosedur ini dilakukan agar saldo kas dapat dilihat apakah terdapat salah saji material dan juga disajikan secara wajar atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada dual purpose test, di mana dual purpose test adalah suatu prosedur pengujian yang sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dapat dilakukan secara terpisah dari pengujian substantif, tetapi agar lebih efisien, pengujian substantif dan pengujian pengendalian dapat dilakukan secara bersamaan, di mana dual purpose test sendiri sering digunakan oleh auditor karena lebih efisien untuk melakukan pengujian secara secara simultan daripada pengujian yang terpisah. Contoh Contoh dual purpose test adalah Reformance merupakan prosedur pengulangan kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Bersamaan dengan pengulangan kembali pelaksanaan pengendalian, auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang berupa pengujian data transaksi. Reformance selalu secara stimulan menghasilkan bukti mengenai pengendalian dan ketepatan moneter atau ketepatan jumlah rupiah. Auditor dapat mengarahkan reformance untuk memperoleh
temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Ini selanjutnya ada perbedaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, di mana yang pertama ada tipe. Untuk pengujian pengendalian sendiri yaitu berfokus pada pengendalian intern. Untuk pengujian substantif yaitu tipenya berfokus pada rincian transaksi atau saldo akun. Selanjutnya kegunaan. Pada pengujian pengendalian, kegunaan yaitu menentukan efektivitas rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Sedangkan pada tes substantif, kegunaannya itu untuk menentukan kewajaran asersi laporan keuangan yang signifikan. Selanjutnya ada sifat pengukuran tes, di mana pada pengujian pengendalian ada frekuensi deviasi dari kebijakan dan prosedur struktur pengendalian, di mana untuk tes substantif yaitu ada kesalahan moneter dalam transaksi dan saldo. Selanjutnya ada prosedur auditing yang dapat diterapkan, di mana pada pengujian pengendalian yaitu ada pengujian pertanyaan, pengamatan, inspeksi, dan reforming, di mana untuk tes substantif sendiri yaitu sama seperti tes of, di mana seperti pengujian pengujian pengendalian, tetapi ditambah dengan penghitungan konfirmasi, analisis, tracing, dan vouching. Selanjutnya ada penentuan waktu, di mana pada pengujian pengendalian sendiri ditentukan oleh pekerjaan interim. Untuk tes substantif sendiri ditentukan pada atau dekat tanggal neraca. Selanjutnya ada komponen resiko audit, di mana pada pengujian pengendalian komponen resiko audit yaitu resiko pengendalian. Selanjutnya untuk pengujian substantif komponen resiko auditnya yaitu resiko deteksi, di mana yang selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan utama. Untuk pengujian pengendalian sendiri, standar pengerjaan lapangan utamanya yaitu fokus pada pengendalian atau kedua, di mana pada pengujian substantif lebih berfokus pada verifikasi atau pihak ketiga. Selanjutnya, ada lebih banyak diterapkan pada strategi audit, di mana pengujian pengendalian sendiri digunakan jika pengendalian intern efektif. Sedangkan untuk tes substantif atau pengujian digunakan jika pengendalian intern tidak efektif. Selanjutnya diisyaratkan oleh GAAS, di mana untuk pengujian pengendalian sendiri tidak wajib, sedangkan tes substantif sendiri yaitu wajib dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.